China has identified the cause of the mysterious pneumonia outbreak in Wuhan City and about the deadly coronavirus officially hitting the U.S. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Mengapa kami mengambil konsep Smart Glass sebagai salah satu upaya pencegahan COVID-19 ini? Karena melihat ketidakefektifan dalam penggunaan termometer dan termometer biasa, yang dimana untuk mendapatkan nilai yang akurat dalam mengukur suhu tubuh diperlukan pengukuran dengan jarak yang sangat dekat dengan seseorang yang akan diukur suhu tubuhnya. Nah, ini dilakukan secara perorangan, terus akibatnya dalam pengecekan ini justru malah mengabaikan social distancing seperti di mall, terminal, atau tempat-tempat umum yang lainnya, dan sekaligus mempermudah penyebaran virus ini. Terus Smart Glass ini terinspirasi oleh helm pintar polisi di Cina yang dapat mendeteksi gejala umum corona seperti demam. Nah, kami berencana membuat Smart Glass ini dengan fungsi yang sama dengan harga yang mungkin lebih terjangkau. Jadi di sini Smart Glass memiliki keuntungan, yaitu keuntungannya dalam menggunakan kita dapat mendeteksi orang tersebut demam atau tidak secara massal, sehingga tidak terjadi antrian yang panjang di tempat-tempat umum dan social distancingnya dapat diterapkan. Dan selain itu Smart Glass juga memiliki kekurangan, di mana kekurangan tersebut sama seperti termometer gun, di mana dalam mendeteksi suhu yang dideteksi merupakan suhu permukaan kulit dan bukan suhu internal tubuh, sehingga suhu lingkungan mempengaruhi pengukuran dari Smart Glass itu sendiri. Dan terkadang dalam image processingnya itu tidak sengaja terjadi tracking objek lain selain manusia. Untuk prinsip kerja alat, yang tahap pertama yang dilakukan adalah filter hitam dari kamera. Sensornya akan membaca dan mendeteksi suhu. Lalu Raspberry Pi Zero melakukan image processing, di mana Raspberry Pi Zero ini akan diberi sebuah program yang menampilkan visualisasi dari suhu yang dibaca oleh filter, serta telah dilakukannya tracking. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini. Lalu tampilan ini akan didisplaykan ke dalam mini display di Android ini. Nah, setelah didisplaykan di mini display, cahaya akan dipantulkan ke cermin di sini, cermin pantul. Di sini terdapat cermin pantul, dan di sini fungsi kaca ini untuk mengurangi cahaya dari pantulan ini. Nah, untuk kaca koreksi ini, dia akan cahaya yang tampilan yang ada di sini merupakan refleksi dari kaca transparan yang merupakan cahayanya pantulan dari kaca cermin di sini. Setelah itu kaca proyeksi nanti akan ditaruh di depan kacamata. Nah, lalu untuk penggunaan menentukan panas atau demam dari suhu seseorang yang dideteksi, di sini terdapat spektrum warna apa dengan suhu berapa. Misalnya semakin hitam warnanya akan semakin dingin, sedangkan semakin terang maka ditandai akan semakin panas, 38 Celcius. Untuk manusia normal suhunya ada di 36 Celcius. Nah, sedangkan yang mendapat corona berada di 38
Celcius ke atas. Nah, untuk contoh yang diberikan kepada slide ini merupakan suhu normal 36 Celcius. Nah, yang terdapat di sini yang warna kuning ini, kemungkinan ini adalah suhu dengan nilai 37 Celcius. Selanjutnya, konsep kecerdasan buatan. Perlu diketahui, image segmentation merupakan proses partisi gambar digital menjadi beberapa bagian. Tujuan segmentasi adalah untuk menyederhanakan sesuatu agar lebih mudah dipahami. Segmentasi adalah langkah awal untuk melakukan tracking target secara otomatis. Namun, radiasi panas yang dipancarkan oleh lingkungan membuat terjadinya noise pada image proses. Berawal dari masalah tersebut, maka diperlukannya sebuah algoritma yang dapat mengurangi noise tersebut pada proses image segmentation dari berbagai lingkungan yang berbeda. Algoritma yang kami pakai adalah genetic algorithm. Ini adalah proses genetic algorithm, di mana tujuan digunakannya genetic algorithm adalah untuk mendapatkan nilai optimal thresholding. Pertama, dalam konsep ini adalah start atau memulainya dalam program ini. Kemudian inisialisasi populasi, di mana populasi adalah informasi histogram untuk mengevaluasi fitness. Kemudian menghitung fitness, kemudian apakah individu memenuhi kriteria, jika true, hasil output, kemudian end berakhir. Kalaupun false, akan seleksi ulang, crossover, kemudian mutation, kemudian kembali lagi ke apakah individu memenuhi kriteria.